Ya, tapi pengaruh Ruben Onsu dalam kekristenan apa ya? Enggak ada loh. Enggak ada loh. Pengaruh Bobon Santoso dalam kekristenan apa ya? Enggak ada loh. Ada loh. Siapa lagi yang mu'alaf-mu'alaf? Pengaruh Deddy Corbuzier dalam kekristenan apa ya? Enggak ada. Waktu mereka mu'alaf, mereka tidak membawa pengikut apa-apa. Tidak membawa pengikut apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang sangat terkejut mendapatkan kabar seorang artis yang bernama Ruben Onsu tiba-tiba alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah, memeluk agama Islam, menjadi mu'alaf, dan kita berharap semoga Allah memberikan keistiqomahan dan kekuatan iman kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, di samping mu'alafnya Ruben Onsu ini teman-teman, beberapa pendeta banyak yang bisa dikatakan koar-koar ataupun angkat bicara memberikan pendapatnya terkait dengan mu'alafnya Ruben Onsu ini teman-teman ya. Dan di antara mereka itu ada yang mengatakan tidak masalah katanya ya. Tidak masalah bagi mereka, kalau kata pendeta ini tidak masalah karena mereka para artis yang mu'alaf ini tidak ada apa-apanya di kegerejaan seperti itu. Tidak ada pengaruhnya bagi iman mereka. Seperti ada kita ketahui Deddy Corbuzier, ada Dr. Richard Lee, ada Bobon Santoso, ada yang terakhir ini kita mendapatkan kabarnya dari Ruben Onsu teman-teman. Nah, para pendeta ini angkat bicara dan mereka mengatakan itu tidak ada apa-apa, tidak masalah, tidak ada pengaruhnya. Dan bagi mereka teman-teman, mereka para artis-artis yang mu'alaf ini adalah mereka domba yang tidak dipilih katanya teman-teman. Coba kita dengarkan beberapa pendapat para pendeta berikut ini. Khawatir, tidak usah takut ya. Biarkan mereka mu'alaf ya. Kita tidak rugi apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa. Lalu yang kedua, saudara, yang terakhir, saya perlu mengatakan bahwa orang kalaupun takut atau khawatir banyak yang mu'alaf, ya selain daripada alasan teologis tadi ya, kalau Anda orang reform tidak ada alasan untuk takut ya, kecuali Anda orang Arminian ya. Ya, tapi mungkin yang namanya orang ya bisa aja dia mungkin tetap merasa takut walaupun dia bukan orang Arminian, mungkin dia orang reform ya, tetap mungkin mempunyai rasa khawatir ya. Ya wajar saja, tapi kekhawatirannya itu tidak beralasan. Nah, bagi saudara-saudara yang mempunyai kekhawatiran yang tidak beralasan semacam ini, maka saya mau berkata, ya, Anda lihat-lihat juga siapa yang mu'alaf ya. Ya, Anda lihat-lihat siapa yang mu'alaf ya. Dia punya pengaruh enggak kepada kekristenan? Dia sangat berpengaruh kepada kekristenan sehingga waktu dia keluar itu dia membuat begitu banyak orang terpengaruh. Saudara kalau lihat, ya sorry aja ya, kalau saudara lihat orang-orang yang berpindah ini ya, yang mu'alaf ini, orang-orang yang tidak punya pengaruh dalam kekristenan mereka. Memang mereka mungkin artis ya, nama besar ya, di dunia hiburan. Kalau di dunia hiburan, Ruben Onsu itu ya punya pengikut ya. Di dunia hiburan, YouTube misalnya Bobon Santoso itu punya 17 juta subscribers kalau saya tidak salah ya. Di dunia hiburan, Deddy Corbuzier itu punya jutaan lebih banyak dari Bobon Santoso subscribersnya ya. Ya, mereka memang punya banyak itu, tapi dalam konteks apa? Dunia hiburan. Jadi bagi pendeta ini teman-teman, mereka para artis-artis yang baru saja mu'alaf itu ada Deddy Corbuzier, ada Dr. Richard Lee, ada Bobon Santoso, terakhir kita dapatkan yaitu Ruben Onsu. Itu mereka semuanya tidak ada apa-apanya, tidak ada ngaruhnya kepada kekristenan kata pendeta MYM ya. Kalau seandainya tidak ada pengaruhnya, tentunya Bapak pendeta ini tidak harus angkat bicara, tidak perlu menanggapi ya kalau memang tidak ada pengaruhnya. Nah, kita ketahui kalau Bobon Santoso itu mempunyai subscriber 17 juta itu luar biasa pengaruhnya teman-teman ya. Kalau menurut saya, hemat saya itu ada pengaruhnya kepada pengikut-pengikutnya ya. Tentu
pengaruh di dalam kepribadian seseorang itu tidak ada kaitannya dengan keimanan, teman-teman ya. Contoh, kita buat satu contoh, teman-teman. Seberapa besar sih pengaruh seseorang itu terhadap keimanan seseorang? Kalau kita ambil pengaruh seseorang kepada keimanan itu, contohnya kita ambil contoh Abu Lahab. Abu Lahab itu luar biasa ya, sangat dedengkotnya para kafir Quraisy ya. Tetapi karena dia tidak memiliki keimanan, kepercayaan kepada Allah yang esa, kepada Allah yang Maha Kuasa, Allahu Akbar, makanya dia tidak dipilih, tidak diberikan, tidak dibimbing untuk mendapatkan hidayah. Seperti contoh halnya Fir'aun. Nah, Fir'aun ini sempat mengaku sebagai Tuhan ya. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya adalah Tuhan yang tinggi, kata Fir'aun, teman-teman. Tetapi ucapan Fir'aun itu apakah mempengaruhi lingkungannya? Tidak sama sekali, teman-temannya. Bahkan setelah adanya Nabi Musa alaihissalam, semuanya memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka sangat lucu sekali Pak Pendeta ini mengatakan kalau mereka tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruh apa-apanya, teman-teman. Di sini ada kedua video dari pendeta lagi yang mengatakan kalau pendeta ini memang tidak terkejut kalau banyak yang awalnya beragama Kristen ataupun beragama non-Muslim, non-Islam, tiba-tiba di ujung-ujungnya dia mendapatkan ataupun masuk kepada agama Islam. Pendeta ini sama sekali tidak terkejut, bahkan dia mengatakan itu sudah ada tertuang di dalam kitab suci mereka. Coba kita lihat berikut ini, teman-teman. Kemungkinan Hotman Paris, Willy Salim, Denny Sumargo, mungkin bukan hanya mereka, masih banyak. Saya percaya masih banyak yang ingin jadi mualaf. Pak Pendeta ngomong begitu ya. Saya ngomong begitu karena saya bicara dari sisi Alkitab. Nah, jadi dia mengatakan dia bicara sisi Alkitab. Jadi sudah ada tertuang di dalam Alkitab katanya, teman-teman. Dikatakan di sana mungkin kalau banyak orang-orang Kristen yang akan berpindah agama, yang akan memeluk agama Islam seperti itu. Jadi pendeta ini tidak terkejut ya. Alkitab bukan hanya menceritakan atau mengatakan atau saudara-saudara bahwa hanya beberapa orang yang akan tinggalkan Yesus atau beberapa orang mualaf. Tetapi masih banyak lagi ya. Kenapa demikian? Ini menurut saya pandangan Alkitab atau catatan Alkitab telah menulis bahwa orang-orang pada akhir zaman akan meninggalkan Yesus, meninggalkan iman mereka. Jadi saya tidak kaget kalau hari ini Ruben Onsu mualaf, lalu Bobon Santoso mualaf, Dr. Richard Lee mualaf, lalu ada perkiraan lagi Hotman Paris, Willy Salim, dan Denny Sumargo nyusul mualaf. Saya tidak kaget karena Alkitab bicara tentang orang-orang ini. Alkitab sudah bicara bahwa satu waktu di akhir zaman orang-orang akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pendeta ini, teman-teman, tidak kaget ya, tidak terkejut mendengarkan kabar dari Ruben Onsu ataupun beberapa artis yang sudah mualaf. Tentunya kalau kita mengingat kepada sejarah-sejarah, teman-teman, di tahun-tahun sebelumnya banyak sekali para pendeta-pendeta yang sudah memeluk agama Islam, teman-teman ya. Ada pendeta Australia yang sudah mengabdi gereja 45 tahun lalu putuskan masuk Islam. Lalu ada lagi kisah mualaf dua pendeta ternama, hal mengejutkan dan tak terduga ini terjadi. Ini jadi alasannya. Ada lagi guru besar pendeta ini malah jadi mualaf usai perdalam Injil. Kok bisa gitu ya? Ada lagi pendeta masuk Islam dan diikuti 100.000 jamaah pengikutnya, kini naik haji atas undangan Raja Salman. Ada lagi 5 pendeta pilih masuk Islam. Ada yang bingung dengan konsep ketuhanan. Dan 15 tahun, ini ada pendeta 15 tahun jadi pendeta, Vladimir pilih mualaf hingga putuskan naik haji dengan jalan kaki. Nah, tentunya mereka-mereka yang para pemuka agama di agama sebelumnya itu mendapatkan hidayah karena mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala spiritual yang cerdas sekali, teman-teman, memilih jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah pernah mengatakan di dalam Al-Qur'an, yudillu may yasha wa yahdi may yasha, bahwa dialah yang akan menyesatkan seseorang itu dengan kekuasaannya dan juga akan memberikan, menuntun, mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah menuntun mereka semuanya mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kira-kira pendapat teman-teman Bapak Ibu semuanya? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Dan atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.